Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, materi tema karangan, yang beranggotakan yang pertama Daniel Wahyu Putra Anugrah, yang kedua Dinta Dwi Surajumuhi, dan yang terakhir saya sendiri Wiji Bagus Sasmito Hamid. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Wahyu. Baik, terima kasih Mas Bagus. Yang pertama yaitu pengertian tema. Menurut arti kata, tema berarti sesuatu yang telah diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan. Kata ini berasal dari kata Yunani, titenai, yang berarti menempatkan atau meletakkan. Menurut Keraf, tema adalah suatu perumusan dari topik yang akan dijadikan landasan dan tujuan yang akan dicapai melalui topik tadi. Lanjut, Mas. Yang pertama ada sudut karangan yang telah selesai. Tema suatu amanat utama yang disampaikan oleh penulis melalui karangannya. Lanjut, Mas. Sudut proses penyusunan sebuah karangan. Untuk menyusun suatu kerangka, penulis harus memilih suatu topik atau pokok pembicaraan. Di atas pokok pembicaraan, itulah penulis menempatkan suatu tujuan yang ingin disampaikan dengan landasan topik tadi. Lanjut, Mas. Yang ketiga, yaitu pengertian tema secara khusus. Masalah pertama yang dihadapi penulis untuk merumuskan tema sebuah karangan adalah topik atau pokok pembicaraan. Penetapan topik sebelum mulai menggarap suatu tema merupakan suatu keahlian. Lanjut, Mas. Yang ketiga ada Oke, syarat-syarat pemilihan topik. Yang pertama, topik harus menarik perhatian penulis. Yang kedua, diketahui oleh penulis. Yang ketiga, bermanfaat. Yang keempat, jangan terlalu luas. Yang kelima, topik yang dipilih harus berada di sekitar kita. Yang keenam, topik yang dipilih harus menarik. Yang ketujuh, topik yang dipilih memiliki data dan fakta yang objektif. Yang kedelapan, topik yang dipilih harus mengetahui unsur-unsur ilmiahnya. Yang kesembilan, topik yang dipilih harus memiliki sumber acuan. Lanjut, Mas. Tema yang oke. baik. Sebuah tema yang hanya akan dinilai setinggi-tingginya bila telah dikembangkan secara jujur dan segar, digarap secara terperinci dan jelas, sehingga dapat menambah informasi yang berharga bagi perbendaharaan pengetahuan pembaca. Yang selanjutnya dibacakan oleh Mas Bagus. Oke. Selanjutnya, syarat tema yang baik. Yang pertama, tema mengandung unsur kejelasan. Yang kedua, judul yang cocok. Yang ketiga, keaslian. Yang keempat, tema menarik perhatian penulis. Yang kelima, tema dikenal atau diketahui dengan baik. Yang keenam, bahan-bahannya dapat diperoleh. Dan yang terakhir, tema dibatasi ruang lingkupnya. Selanjutnya, kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan ditulis dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Selanjutnya, manfaat kerangka karangan. Yang pertama ada memudahkan penyusunan karangan sehingga menjadi lebih teratur. Yang kedua, memudahkan penulis menciptakan klimaks yang berbeda-beda. Yang ketiga, menghindari penggarapan sebuah topik sampai 2 kali atau lebih. Dan yang terakhir, memudahkan penulis untuk mencari materi pembantu. Selanjutnya, kriteria kerangka karangan. Yang pertama, menggunakan bentuk kerangka standar. Yang kedua, menggunakan penomoran secara konsisten atau angka desimal, angka Romawi, kombinasi angka Romawi, huruf, dan angka Arab. Yang ketiga,
Setiap judul bab diberi nomor secara konsisten. Selanjutnya, setiap subbab diberi nomor secara konsisten. Selanjutnya, setiap unsur subbab diberi nomor secara konsisten. Yang ketujuh, setiap detail unsur diberi nomor secara konsisten. Dan yang kedelapan, penomoran tidak melebihi 4 angka. Dan yang terakhir, kerangka karangan tidak sama dengan daftar isi. Selanjutnya akan dijelaskan Mas Dita. Baik, terima kasih atas waktunya untuk moderator. Di sini langkah-langkah menyusun kerangka karangan. Yang pertama, mencatat gagasan. Alat yang mudah digunakan adalah pohon pikiran, diagram yang menjelaskan gagasan-gagasan yang timbul. Yang kedua, mengatur urutan gagasan. Yang ketiga, memeriksa kembali yang telah diatur dalam bab dan subbab. Dan yang keempat, membuat kerangka yang terperinci dan lengkap. Lanjut, Mas. Pola penyusunan kerangka karangan. Ada 2 pola terpenting yang lazim dipakai untuk menyusun kerangka karangan, yaitu pola alamiah dan pola logis. Pola pertama disebut alamiah karena memakai pendekatan berdasarkan faktor alamiah yang esensial, yaitu ruang atau tempat dan waktu. Pola yang kedua dinamakan pola logis karena memakai pendekatan berdasarkan jalan pikiran atau cara berpikir manusia yang selalu mengamati sesuatu berdasarkan logika. Lanjut, Mas. Dan ini pola ilmiah. Pola ilmiah seperti telah diuraikan di atas tadi. Penyusunan kerangka karangan yang berpola alamiah mengikuti keadaan alam yang berdimensi ruang dan waktu. Oleh karena itu, urutan unit-unit dalam kerangka pola alamiah dapat dibagi 2, yaitu urutan ruang dan urutan waktu. Yang pertama, urutan ruang. Urutan ruang yang dimaksud adalah pola uraian yang menjabarkan keadaan suatu ruang seperti dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, dan seterusnya. Urutan ruang dipakai untuk mendeskripsikan suatu tempat atau ruang, umpamanya kantor, gedung, lokasi atau wilayah tertentu. Berikut ini contoh bagian kerangka-kerangka yang memakai urutan ruang. Sekarang yang kedua, urutan waktu. Urutan waktu dipakai untuk menarasikan atau menceritakan suatu peristiwa atau kejadian baik yang berdiri sendiri maupun yang merupakan rangkaian peristiwa. Kerangka tentang sejarah pastilah memakai urutan waktu agar tidak membosankan. Urutan waktu seperti di atas dapat divariasikan dengan susunan terbalik, misalnya dari akhir ke awal. Lanjut, Mas. Dan yang selanjutnya ada pola logis. Di atas telah disebutkan bahwa pola logis memakai pendekatan berdasarkan cara berpikir manusia. Cara dalam berpikir bermacam-macam, yaitu bergantung pada sudut pandangnya. Adapun macam-macam urutan logis adalah klimaks, antiklimaks, sebab akibat, pemecahan masalah, dan umum khusus. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar di YouTube kami ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RCTI